Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jam 5 lewat 56 pagi. Kalau di sini di Banda Aceh dan sekitarnya gini hari baru banget habis subuh. Jam 6 kurang baru aja habis subuh. Orang di musola di masjid belum pada pulang. Karena ini masih kedengaran suara zikir. Karena memang di bagian barat jadi lambat. Saya mau berkalam apa? Ini berbagi pengalaman tentang apa ya istilahnya ya. Pengalaman religi lah terutama yang berkaitan dengan masalah rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya harta ya, bukan hanya duit. Tapi ini yang saya alami adalah pengalaman pribadi yang udah berkali-kali saya rasakan. Bahkan saya tinggal di suatu tempat yang daerahnya konflik, daerahnya sepi, ekonomi lambat berputar. Tapi di situ kenapa saya banyak sekali rezeki? Beda dengan di kota besar, tempat saya tinggal, itu saya merasakan susah. Itulah namanya rezeki, Allah yang mengantarkan. Apa amalan yang saya baca? Saya selalu membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Dulu-dulu sebenarnya dari masih pesantren tahun 1989. Sekarang udah 2022 mau 23. 2023 mau 24. Udah berapa puluh tahun. Walaupun waktu masa-masa saya kuliah agak kurang mengamalkannya, dan di akhir masa kuliah kencang lagi. Ketika saya sudah berkeluarga makin kencang saya amalkan. Yang saya rasakan memang luar biasa, itu datang rezeki nggak pernah kepikir-pikir itu dari mana aja datangnya. Cuma yang mau saya sampaikan adalah bahwa mengamalkan surat Al-Waqiah itu jangan cuma sehari, 2 hari, 3 hari istiqomah ngamalinnya. Minimal 40 hari. Dan kalau bisa baca 40 kali sehari. 41 kali lah kita baca. Supaya apa sih? Ya supaya banyak. Kan semakin banyak insya Allah pahalanya semakin banyak juga. Kalau dikit pahalanya sedikit. Nomor 1. Yang kedua mungkin yang udah saya rasakan sendiri nih, bukan kata orang lain. Saya pelakunya sendiri. Ngerasa kalau udah banyak itu ngeresep dalam jiwa. Begitulah kira-kira orang Betawi bilang ngeresep dalam jiwa. Itulah kita baca terus. Dia menjadi jikiran, jadi amalkan. Siapa yang berminat untuk mengamalkan surat Al-Waqiah, amalkan sehari 40 kali baca. Nggak harus sekali duduk. Boleh juga kalau sekali duduk paling-paling 1 jam lebih. 1 jam lebih yang udah saya amalkan begitu. 1 jam lebih bacanya jangan johir semua, sebagian dalam hati. Yang saya amalkan begitu, lebih banyak dalam hati lalu sedikit-sedikit keluarkan, johirkan. Nah begitu yang saya amalkan, jadi cepat bacanya. Tajwidnya ya tentu kita baca, kan kita jaga, kan ada baca murotal, membaca dengan cepat, ada itu. Nah itu saya amalkan seperti itu. Kemudian itu terasanya baru setelah dia di atas 40 hari lah baru terasa. Karena saya ngerasain begitu. Jangan 2-3 hari, seminggu lamanya ngamalin. Aduh kok rezeki belum jalan-jalan juga, belum kencang juga ya. Itu yang saya amalkan, yang udah saya rasakan berdasarkan pengalaman. Itu di atas 40 hari itu. Saya amalkan terus menerus gitu. Apalagi kan kalau udah lama nggak baca, ini istilahnya harus dibanyakin dulu. Nggak baca terus menerus surat Al-Waqiah. Kalau misalnya bacanya 40 kali sekali duduk, ya baca aja malam hari. Kalau misalnya dari pagi, maksudnya bacanya dicicil. 5, nanti 10, nanti 5 lagi. Itu baca aja dari subuh. Habis sholat subuh baca aja 5 kali. Nanti Johor baca lagi 5 kali. Nanti mungkin asar baca 10 kali. Nah malam dilanjutkan baca lagi. Sampai terkumpul semuanya 40 kali. Kerjakan dengan istiqomah. Jangan, udah saya ngamalin kok enggak. Ya saya enggak pernah ngerasain begitu tuh. Tetap aja di suatu saat yang ketika saya butuh banget, tetap aja pertolongan ada. Saya pun kadang-kadang heran juga. Apa sebabnya kok ada aja gitu kan. Walaupun rezeki itu bukan hanya sekedar duit, tapi pada umumnya duit. Nah, pada umumnya ada aja jalannya. Ada aja yang kadang-kadang kalau kita pikir, ya Allah, kok bisa kayak gini loh. Bahkan satu hal yang tampaknya aneh buat sebagian orang. Ya tapi kalau buat orang yang udah biasa mah biasa aja. Jadi
Ya karena udah sering begitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah dan karomah surat Al-Waqiah. Sebelum dan sesudahnya awali dengan membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat singkat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti baca surat Al-Waqiah. Walaupun cuma sekali baca sholawatnya baca. Nanti baca surat Al-Waqiah beberapa kali. Setelah itu baca sholawat lagi. Walaupun cuma sekali untuk menutup. Nanti memulai baca lagi. Nah, di antara itu berdoalah kepada Allah. Yang kagak berdoa aja dikasih. Nggak berdoa juga dikasih. Itu pengalaman saya begitu. Yang gak berdoa juga sampai kan saya merasa puncaknya itu mendapat, bahkan kan ketika saya udah nggak ngamalin lagi, udah nggak ngamalin lagi, itu masih tetap dapat, itu masih ada jalan mudah untuk mendapatkan rezeki, masih ada cara yang suatu saat saya kan udah sedih pagi-pagi itu. Wah, dulu udah lama sekali masanya tuh anak masih kecil-kecil ya, belum sekolah TK pun. Sekarang ya udah kuliah udah hampir lulus. Jadi kuliah udah hampir lulus. Jadi waktu itu saya sama anak jalan dia ya masih di kampung kan, di kampung. Ya Allah, kata saya, kok nggak ada pekerjaan ini, bagaimana? Saya nggak tahu, sebulan setelah itu atau kurang lebih lah sebulan setelah itu, justru saya dapat proyek yang banyak banget, yang besar buat saya. Luar biasa itu. Itu dari berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah. Kalau saya merasakan ini ada dapat rezeki gampang banget, saya teringat mungkin dulu nggak pernah berhenti membaca surat Al-Waqiah. Nah itulah mungkin pada waktu kita membacanya kita belum dikasih, tapi setelahnya dari itu kita membaca surat Al-Waqiah. Begini, membaca surat Al-Waqiah 40 kali sehari selama 40 hari. Lalu setelah itu dikurangin juga nggak apa-apa. Yang penting bacanya malam. Katakanlah cuma 10 kali atau 5 kali. Tapi tiap malam bacanya. Tiap malam bacanya. Insya Allah ada berkahnya. Karena saya udah ngalamin sendiri. Banyak banget masalah yang selesai. Terutama masalah keuangan, masalah rezeki. Tiba-tiba aja itu datang. Tiba-tiba aja ada. Dan tiba-tiba ada di dalam pemikiran kita. Oh iya ya, kenapa nggak begini ya? Kalau begini mesti hasilnya begini nih. Dan dikerjain alhamdulillah seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Bayangin coba, dari yang dulu gak punya apa-apa. Laptop gak ada dulu. Kemudian zaman dulu kan HP-nya bukan HP kayak gini. Bukan Android, masih HP zaman dulu lah. Yang kayak Nokia begitu. Itu dari kagak punya itu. Terus bergerak, terus berkembang. Maka dari itu sebenarnya saya pikir kan rasanya nih kalau dipikir-pikir udah susah dapat rezeki. Pekerjaan kagak ada, usaha nggak ada. Tapi alhamdulillah tuh ada aja jalannya untuk Allah sampaikan kepada ada aja pekerjaan nantinya, ada aja usaha nantinya. Walaupun bukan pekerjaan formal, tapi kan yang penting dapat rezekinya, dapat duitnya kan begitu. Nah itulah yang saya rasain begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama yang mengatakan, mungkin karena beliau udah sering dan udah pengalaman, beliau mengatakan membaca surat Al-Waqiah setara dengan kerja 24 jam. Gitu beliau. Dan saya termasuk orang yang setuju dan mengiyakan. Kenapa? Karena saya juga ngamalin dulu. Saya ngalamin dulu dari yang saya kagak punya pekerjaan apa-apa. Saya amalkan surat Al-Waqiah dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah tersampaikan jalan-jalan usaha. Terbuka jalan rezeki. Alhamdulillah masuk rezeki. Bahkan saya pernah itu. Saya bikin usaha udah agak lama. Mungkin udah ada sekitar, dari jarak itu sekitar 2 bulan lah. Saya pun udah lupa itu. Tiba-tiba kawan telepon pagi-pagi 7:30, 8:30 lah dia telepon. Mas, waktu itu kan saya masih muda, jadi dipanggil Mas. Mas, dia bilangnya kan, itu kemarin yang proyek yang kita buat, itu udah ada hasilnya. Alhamdulillah nih, saya transfer ya ke rekening Mas sekarang. Masya Allah, kata saya. Padahal beberapa hari sebelumnya saya udah dapat juga dari tempat lain. Beberapa kali. Ya Allah, kata saya. Ya memang usahanya ada. Cuma yang udah lama, yang udah saya lupa bisa dapat lagi. Nah itulah berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah. Siapa aja di antara kita yang sekarang jalan rezekinya macet, tolong perbanyak membaca surat Al-Waqiah dan membaca sholawat yang banyak. Insya Allah terutama surat Al-Waqiah kita baca, membaca sholawat baca berapapun boleh, membaca surat Al-Waqiah. Amalkan seperti tadi. Karena saya yang udah ngalamin, ada aja jalan dibuka rezeki sama Allah. Sampai hal-hal yang jalan rezeki kagak kepikiran kita. Kok bisa? Begitu kok jadi begini ya, kok bisa gitu kan. Padahal orang lain juga banyak, tapi orang lain gak kepilih. Aneh kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkah membaca surat Al-Waqiah saya bagikan. Sehingga satu hari
Saya sedang duduk membaca surat Al-Waqiah, kemudian datanglah ketok pintu, tok tok tok, ternyata ada kawan yang mengajak saya untuk mencairkan giro dan saya dibagi dari situ. Luar biasa kan, itu tuh buru-buru itu. Ada pengalamannya yang lengkapnya saya kisahkan. Yang penting luar biasa saya rasakan dahsyatnya membaca surat Al-Waqiah itu. Baca surat Al-Waqiah, amalkan setiap hari. Karena bukan saya aja, orang lain juga ngomong seperti itu. Dan asal ada orang testimoni surat Al-Waqiah, tentu saya langsung mengaminkan, mengiyakan. Kenapa? Saya udah berkali-kali ngerasain. Dan di tempat yang mustahil untuk dapat. Tapi Allah hantarkan jalannya, Allah bukakan pintunya. Ada aja jalannya yang gak kepikir sama kita sama sekali. Benar-benar gak kepikir sama kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita jadikan surat Al-Waqiah sebagai zikir sehari-hari. Dan ayat Quran yang lain juga dibaca. Karena kita usahakan membaca 1 juz, kalau nggak mampu setengah juz, kalau mampu 5 juz. Kadang-kadang ada orang juga yang jangan baca surat Al-Waqiah aja, surat lain juga dibaca. Ya kayak dia baca aja, dia aja nggak membaca surat Al-Waqiah, pilih surat lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina wasikum wa nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, bisa berbagi. Karena saya juga dulu udah ngerasain, makanya saya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.